Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini ya gue mau bahas kenapa luka diabetes berbau, teman-teman. Jadi banyak banget keluarga yang panik ya kalau luka diabetes itu tiba-tiba berbau. Ya bukan luka diabetes aja sih, sebenarnya hampir semua luka itu bisa menimbulkan bau, teman-teman. Nah, pada video kali ini mari kita bahas ya sesuai pengalaman gue di lapangan dan sesuai apa yang gue pelajari, teman-teman. Yang pertama, ya jelas karena adanya bakteri. Nah, bakteri ini bisa menyebabkan apa ya? Ya bikin jaringan tersebut menjadi bau, teman-teman. Luka tersebut menjadi bau. Ya, dan nanti dia bisa mengeluarkan nanah dan lain-lain. Bakterinya apakah melakukan pembusukan pada tulang, hanya jaringan lunakkah dan lain-lain. Nah, maka ini akan menyebabkan bau, teman-teman, karena adanya bakteri. Yang kedua, ya karena jaringan mati pada luka. Kalau teman-teman lihat di luka itu tuh ada jaringan, kadang-kadang ada yang lukanya warna hitam, ada yang warna putih. Nah, kalau masih ada jaringan warna tersebut, ini luka wajar teman-teman bau karena di situ dagingnya apa ya? Jaringannya tuh membusuk, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau masih ada jaringan putih atau hitamnya dan lukanya berbau, itu adalah hal yang wajar. Ya, yang penting cara teman-teman ngerawat lukanya itu benar, seperti itu. Jangan teman-teman cuman siram NaCl terus dikasih apa lagi? Betadine terus tutup gitu ya. Itu jangan, teman-teman, ya karena NaCl ya itu kan tidak ada antiseptiknya, teman-teman, seperti itu. Jadi lakukanlah perawatan luka yang baik dan benar, seperti itu. Jadi jangan hanya disiram-siram. Yang ketiga, balutan luka terlalu lama diganti. Nah, ini bisa menyebabkan bau, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini ada dua persepsi ya, teman-teman ya. Bukan dua persepsi sih, sebenarnya ada dua pandangan nih. Bukan dua pandangan orang. Jadi ada gimana ya gue jelasin ya. Jadi ada dua tujuan sebenarnya. Yang pertama, memang lukanya itu sudah berbau dari awal. Yang kedua, memang sengaja daging tersebut yang memang sudah mati dilisiskan, atau enggak bisa dibilang bahasa awamnya kita busukin dengan sengaja. Kita kasih salep yang tebel, kita tutup biar apa? Biar jaringan tersebut hancur, jaringan matinya. Ya, jadi proses autolisis itu hanya meluruhkan jaringan yang mati. Ya kayak di apa namanya? Yang warna hitam atau putih tersebut. Nah, itu kita benyekin, teman-teman, biar dia tuh copot. Ya kasarnya ketika kita benyekin otomatis kan cairan juga akan lebih banyak ya, karena salep itu ngancurin dan lain-lain, terjadi proses autolisis, biasanya balutannya bau ya. Nah, jadi ketika bau dibuka, nah terus kita cuci pakai sabun luka, kompres antiseptik, kasih salep sesuai dengan kondisi luka, itu baunya akan hilang, teman-teman, seperti itu. Tapi memang ada luka yang memang apa ya, kebanyakan gini, bang kok lukanya bau ya. Kadang menurut gue yang baunya normal gimana sih, kayak bau kaos kaki basah gitu, teman-teman, itu kan normal ya, namanya luka kan pasti mengeluarkan cairan ya. Kalau memang nggak diganti 2 sampai 3 hari ya umumnya berbau, itu wajar. Tapi ada luka yang kita ganti setiap hari pun bau banget, teman-teman. Itu ada ya, bau gangren ya, karena ada pembusukan di dalam, itu ada, seperti itu. Jadi ada yang memang tujuan kita memang ngebenyekin ya, proses autolisis. Karena apa? Karena luka akan bisa membaik kalau jaringan atau enggak warna dasar lukanya itu merah semua, teman-teman. Nah, kalau masih ada putih-putihnya itu masih ada PR berarti, seperti itu. Yang keempat, terjadi infeksi karena luka. Ya jelas ya, tadi di awal kita udah jelasin karena ada bakteri bisa ya. Yang keempat ini infeksi pada luka. Nah, infeksinya biasanya ini meluas. Kadang-kadang kalau yang udah menyerang ke tulang, teman-teman, ya itu busuknya khas banget ya, kayak apa ya, kayak bau gigi bolong mungkin, teman-teman ya, karena gue pernah sakit gigi juga gitu, gigi gue bolong. Terus gue ketemu pasien kalau tulang busuk tuh kayak ya cuman lebih busuk gitu, kalau tulang itu baunya lebih busuk sih, teman-teman, kalau menurut gue pribadi. Ya intinya infeksi pada lukanya mungkin makin meluas lah, seperti itu. Kalau baunya makin menyengat atau enggak makin uh, tiap harinya setiap ganti balutan lukanya makin parah. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.